Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menanggapi pernyataan Menteri Agama yang selalu buat kontroversi ya. Udah kesal juga kita dengarnya. Ini, coba dengar. Ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita Ya, ini sebenarnya lucu. Ngapain sih Menteri Agama itu urus soal-soal yang nggak penting? Mending urus aja soal aliran sesat, bahayanya aliran sesat. Mending itu aja urusannya. Nggak usah urus yang bukan-bukan. Ya, ini yang pertama yang perlu kita tanggapi. Tadi dibilang sehari 5 kali penggunaan toa ya. Itu pasti tujuannya kan adzan. Ya, saya rasa adzan itu tidak mengganggu. Nggak ada orang azan itu 1 jam, nggak ada. Paling lama, paling merdu juga orang adzan itu 10 menit. 10 menit itu tidak mengganggu orang. Ya, tidak mengganggu orang. Sekarang kita hidup di Indonesia merdeka, udah 70 tahun lebih. Tidak ada orang-orang non-muslim ataupun siapapun yang merasa terganggu dengan suara adzan. Mereka udah biasa mendengarnya. Orang-orang yang terganggu dengan suara adzan hanya iblis, hanya setan-setan yang terganggu dengan suara azan. Ya, orang-orang kita enggak. Walaupun orang yang non-muslim mereka enggak terganggu, udah biasa mereka dengar itu. Ya, jadi ngapain harus ngurus masalah toa ini itu dan sebagainya? Ya. Kalau alasannya, oh ini kebisingan, alasannya ini mengganggu, berarti kita juga harus nutup jalan umum. Karena jalan umum itu juga mengganggu orang-orang tidur. Bahkan sampai jam 3 malam, motor-motor, mobil-mobil itu masih lewat. Suaranya kencang. Harusnya itu, kita pakai peredam semuanya ya. Jadi, ngapain sih ngurus masalah yang bukan-bukan seharusnya? Ayolah, Pak Menteri Agama, kami mohon, ya, janganlah Bapak menyuarakan ataupun buat peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Demi Allah Pak, suara adzan itu sama sekali tidak mengganggu ya. Ya. Nanti kalau Bapak buat aturan itu, semua orang akan nuntut. Semua orang nanti konser disuruh batalkan, acara-acara hajatan ada musik-musik disuruh batalkan ya. Ini kenapa fokusnya ke adzan aja? Konser-konser banyak, dangdutan banyak, kenapa itu nggak dipermasalahkan ya? Ini janganlah, apalagi nanti ada pelarangan takbir, dibatasi sampai jam 10 malam. Na'udzubillah. Di mana ciri khas kita sebagai orang Islam? Masa takbiran nggak boleh lagi? Masa takbiran dibatasi nggak boleh pakai toa lagi? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang pakai media semuanya, ayo kita suarakan kebenaran. Mudah-mudahan peraturan ini tidak berlaku di Indonesia. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menanggapi pernyataan Menteri Agama yang selalu buat kontroversi ya. Udah kesal juga kita dengarnya. Ini, coba dengar. ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita Ya, ini sebenarnya lucu. Ngapain sih Menteri Agama itu urus soal-soal yang nggak penting? Mending urus aja soal aliran sesat, bahayanya aliran sesat. Mending itu aja urusannya. Nggak usah urus yang bukan-bukan. Ya, ini yang pertama yang perlu kita tanggapi. Tadi dibilang sehari 5 kali penggunaan toa ya. Itu pasti tujuannya kan adzan. Ya, saya rasa adzan itu tidak mengganggu. Nggak ada orang azan itu 1 jam, nggak ada. Paling lama, paling merdu juga orang adzan itu 10 menit. 10 menit itu tidak mengganggu orang. Ya, tidak mengganggu orang. Sekarang kita hidup di Indonesia merdeka, udah 70 tahun lebih. Tidak ada orang-orang non-muslim ataupun siapapun yang merasa terganggu dengan suara adzan. Mereka udah biasa mendengarnya. Orang-orang yang terganggu dengan suara adzan hanya iblis, hanya setan-setan yang terganggu dengan suara azan. Ya, orang-orang kita enggak. Walaupun orang yang non-muslim mereka enggak terganggu, udah biasa mereka dengar itu ya. Jadi ngapain harus ngurus masalah toa ini itu dan sebagainya ya. Kalau alasannya, oh ini kebisingan, alasannya ini mengganggu, berarti kita juga harus nutup jalan umum. Karena jalan umum itu juga mengganggu orang-orang tidur. Bahkan sampai jam 3 malam, motor-motor, mobil-mobil itu masih lewat. Suaranya kencang. Harusnya itu, kita pakai peredam semuanya ya. Jadi, ngapain sih
ngurus masalah yang bukan-bukan seharusnya. Ayolah, Pak Menteri Agama, kami mohon, ya, janganlah Bapak menyuarakan ataupun buat peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Demi Allah, Pak, suara adzan itu sama sekali tidak mengganggu, ya. Ya. Nanti kalau Bapak buat aturan itu, semua orang akan nuntut. Semua orang nanti konser disuruh batalkan. Acara-acara hajatan ada musik-musik disuruh batalkan, ya. Ini kenapa fokusnya ke adzan aja? Konser-konser banyak, dangdutan banyak. Kenapa itu nggak dipermasalahkan? Ya, ini janganlah. Apalagi nanti ada pelarangan takbir, dibatasi sampai jam 10 malam. Naudzubillah. Di mana ciri khas kita sebagai orang Islam? Masa takbiran nggak boleh lagi? Masa takbiran dibatasi nggak boleh pakai tawa lagi? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang pakai media semuanya, ayo kita suarakan kebenaran. Mudah-mudahan peraturan ini tidak berlaku di Indonesia. Amin, amin ya Allah.